Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Auto Official. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa like and comment and share and subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Oke, let's go. Rahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadiratul kiram, jemaah berjamaah salat maghrib Masjid Al-Istiqomah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, karunia, inayah dan hidayahnya. Salawat sertakan salam atas sumhul alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada malam ini mari kita bersama-sama untuk mengisi waktu setelah kita menunaikan salat maghrib di awal waktu, sebelum insyaallah kita tunaikan salat isya di awal waktu. Kita isi dengan kajian-kajian agama yang akan membahas nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat iman. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dengan membacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Allah hadihin ya wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mu'alif hadal kitab bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Melanjutkan bahasan masih tentang doa. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuradul qada'a illa du'a'u wa la yazidu fil umri illal birru. Dalam sebuah hadis Rasul, la yuradul qada'a, maka tidaklah akan dapat menolak tentang qada, tentang kepastian Allah, illa doa, kecuali dengan doa.
bahwa qada dan takdir Allah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Qada ini tidak akan dapat dirubah illa doa, kecuali dengan doa. Artinya ada yang dapat kita mohonkan ke hadirat Allah sampai qada ini mu'allaq, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala doanya seseorang, dan qada pun dapat diubah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi, maka tidak perlu sangat khawatir, kecuali kita tidak punya Allah. Kalau kita meyakini adanya Allah dan keimanan kita kepadanya begitu kuat, maka berdoalah dengan doa-doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau doa-doa yang kita mohonkan dengan bahasa kita, sampai kepastian Allah dapat dirubah. Maka untungnya kita berdoa, kekhawatiran-kekhawatiran kita insya Allah akan sedikit demi sedikit mengurang. Kalau kekhawatiran-kekhawatiran kita mengurang, yakin ketenangan-ketenangan akan bertambah. Kan hidup ini sebenarnya intinya mencari ketenangan. Ternyata ketenangan, kebahagiaan itu diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa tidak ada khawatir, tidak ada rasa takut, wala takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Tidaklah ada rasa takut, tidak ada rasa penyesalan, meyakinkan bahwa Allah menyertainya. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menyertai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada syarat untuk menjadi hamba Allah yang dicintai adalah banyak-banyaklah berdoa. Yang kedua dalam hadis ini, wala yazidu fil umri illal biru, maka tidaklah akan bertambah dalam umur ini kecuali dalam bentuk kebaikan. Jadi artinya umur yang panjang ini bukan panjang umur dari apa yang telah ditentukan oleh Allah, tapi umur ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kebaikan. Ya, jadi umur itu bertambah apabila kebaikannya itu banyak. Ya, bahwa seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi adalah karena kebaikannya banyak. Amanu wa amilu sholat, sholihatnya itu adalah sempurna. Sudah imannya sempurna, amal solehnya pun sempurna. Artinya sempurna dalam hitungan takaran waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin umurnya 50 tahun, tapi akan melebihi yang 200 tahun. Mungkin umurnya 70 tahun, akan melebihi yang 500 tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka minta mohon kepada Allah bertambah umur dalam melaksanakan kebaikan. Kebaikan ada di sekeliling kita. Sampai dalam hadis pagi dinyatakan termasuk kebaikan itu mendapatkan ampunan dari Allah adalah menyingkirkan duri yang ada di jalan, atau menyingkirkan kerikil yang ada di jalan. Ternyata kebaikan-kebaikan yang akan mendapatkan pahala dan kebaikan-kebaikan yang akan mendapatkan ampunan dari Allah di sekeliling kita banyak. Ya, maka jangan sampai kita tidak berbuat kebaikan karena tidak tahu bagaimana cara berbuat kebaikan.
Ini kan yang rugi begitu Pak, pingin baik tapi tidak tahu mencari kebaikan, ya, pingin menunaikan suatu kebaikan tapi tidak tahu apa yang disebut kebaikan. Maka yang namanya baik dan yang namanya buruk itu sudah jelas. Al-bayin haq, bahwa kebaikan itu pasti, ya, sampai yang halal dan haram pun sudah dijelaskan oleh Allah. Berarti kalau ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, ini yang dihalalkan terus menjadi sesuatu kebutuhan. Jangan sesekali kita mencoba mempergunakan hal-hal yang haram kalau kita mampu. Kecuali kalau tidak mampu yang haram karena darurat, itu hukumnya mubah. Ya. Jadi hukumnya cuman boleh, tapi tidak terlalu banyak dipergunakan. Bangkai itu najis, tapi kalau tidak ada makanan kecuali bangkai itu boleh, cuman untuk menyambung saja, tidak untuk menjadikan suatu kebiasaan. Nah, bertambahnya umur itu dengan kebaikan. Maka kalau kita usia kita lanjut, maka lanjut pula kebaikannya biar seimbang. Maka kan yang seimbang itu tidak mesti rata, Pak. Ya, tapi yang seimbang ini adalah ujungnya yang bagus. Ujungnya yang bagus. Kalau golok jangan dilihat panjangnya, jangan dilihat lebarnya, tapi lihat ujungnya tajam enggak. Ngapain bawa pedang panjang tapi kagak tajam? Ngapain bawa golok lebar tapi kagak tajam? Ujungnya nih, ujungnya. Ya. Nah, ini ternyata dalam kehidupan kita diharapkan berujung baik. Ya, tidak berujung buruk dengan bihusnil khotimah tadi. Nah, pasti umur ini akan dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai kepada ketetapan Allah, maka penuhnya dengan kebaikan. Jadi kalimat mumpung ini dalam kebaikan, Pak. Tapi ada juga kalimat mumpung dalam keburukan. Ada yang begitu, mumpung ada kita embat. Ya nggak boleh, mumpung ada kita curi, mumpung orang kagak melihat kita ambil dan sebagainya. Mestinya mumpung dikasih kesempatan oleh Allah, maka pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi menghargai waktu, sampai waktu ini adalah sangat amat berharga. Karena dihargai, kita menghormati, kita menghargai. Barang siapa yang menghormati dan menghargai, maka waktu itu akan menghormati kita dan menghargai kita. Itu enaknya kan seperti itu. Nah, ini hadis di atas seperti itu. Masih ada lagi waqala alaihi salatu wassalam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa mukhul ibadah. Doa ini adalah inti daripada ibadah. Jadi intinya itu adalah ibadah doa. Karena doa kepada Allah, ibadah kepada Allah, semuanya kepada Allah. Kenapa? Kalau sholat kepada Allah ada hitungan rakaat, Pak. Kalau saum karena Allah ada hitungan hari. Kalau sedekah dan jariyah kesananya zakat ada hitungan nisab. Kalau doa nggak usah nunggu itu, langsung Allahumma, itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dimulai adabnya membaca sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ya Allah. Ya, sampai diartikan di sini mukhul adalah sumsumnya, ibadah intinya. Jadi kekuatan inilah ada dalam kesempurnaan mukhulnya. Maka kan tidak sedikit sekarang penyakit begitu. Ya, penyakit keropos apa? Keropos tulang. Berarti bagian dalamnya gak bagus ini. Ya, tulangnya sampai ikut keropos. Ya, kalau dulu kan gak ada cerita keropos apa? Keropos tulang, karena belum pernah diperiksakan dan belum ada dokter yang menyampaikan seperti itu. Ya, cuma cukup ini mau tulang, mau saraf, mau daging, pegel aja udah penyakitnya.
Ya, Pak Enak kan pegal di sini, tahu di sininya di mana ini. Ya, pegal di tangan, tahu di tangan di mana. Setelah diteliti, oh ke sana. Berarti lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih bisa menguntungkan dan lebih bisa merugikan. Ternyata ke dalam, waduh, ini nih ya, keropos tulang. Lah kalau tulangnya keropos, dagingnya ikut rusak. Kalau dagingnya rusak, kulitnya juga ikut rusak. Tapi kalau kulitnya rusak, daging mungkin enggak, apalagi tulang. Ya, maka di sini mukhul ibadah, inti daripada semuanya ibadah adalah doa. Sampai as-salatu lidzikri, salat untuk mengingat Allah, as-salatu ad-du'a, salat itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam salat juga kan doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani ihdinas siratal mustaqim. Itu semuanya doa. Berarti orang yang malas berdoa, ya, berarti orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perintah. Saya mah mau doa mau kagak gimana jadinya aja. Nah ini padahal ada tuntunan. Ada orang yang tidak mau berdoa. Kenapa? Dia mungkin tidak paham bahwa doa ini perintah. Kalau tidak berdoa, jatuhnya dosa. Ya, maka sebentar-sebentar kita berdoa, sebentar-sebentar kita berdoa, waktu luang kita pergunakan untuk berdoa. Itu adalah inti daripada ibadah. Dan ternyata doa ini makbul, mustajab, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini menjadikan sesuatu kebutuhan, bahwa nanti pada saat doa diijabah ternyata takjub semuanya. Kenapa? Doa yang diinginkan oleh kita sampai kita yang pernah berdoa sudah lupa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa tahun kemarin nih, 10 tahun yang lalu nih, ijabah doanya seperti ini, yang menjadi pahala, ya. Nah, doa kamu diturunkan sebagian di dunia karena kebutuhan kamu, lebih lagi di akhirat karena sangat banyak amat kebutuhan kamu. Nih hasil daripada doa. Maka salah satunya kita tidak terlepas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana pun sampai sekarang yang namanya doa bukan hanya baik aja Pak, yang buruk aja minta didoain. Ya, minta doain. Main bola aja minta didoain. Ya, biar menang. Ya, doain. Yang satu mendoakan main bola, yang satu main bola, yang satu judi dengan adanya main bola itu sendiri. Ya, kita bagian yang bagus, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun itu bentuk permainan, maka tetap doa kita diijabah Pak. Kalau toh salah, mesti nggak usah didoain, mestinya mah ya gimana jadinya aja kalau gitu mah. Ya, karena nanti yang doa juga begitu kata yang doa, waduh menang juga ini kesebelasan, itu doa dari saya, kata dia pemain bukan. Karena hasil keras saya. Kata penonton bukan karena dukungan saya. Akhirnya kan rebutan. Ya, maka kalau begitu kita berdoa kepada hal-hal yang baik. Ya, contoh kalau orang sudah tua minta didoakan, udah didoakan panjang umur, udah tinggal doakan semoga dia mendapatkan ketenangan hatinya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja doakan, ya Allah, semoga orang tua kami menjadi orang tua yang mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, dan semoga orang tua kami yang mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah. Maka itu diijabah. Yang ketiga dilanjutkan lagi, wa qala la yahliku ma'a du'a ahadun. Rasul bersabda, la yahliku, tidak akan terjadi kerusakan ma'a du'a, dengan doa, ahadun, seorang pun. Kenapa? Wa du'a yang fa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Bahwa doa ini akan bermanfaat mimma, dari sesuatu hal, urusan atau perkara, nazala yang diturunkan, wa mimma lam yanzil atau yang tidak diturunkan oleh Allah.
Jadi dengan doa tidak akan menjadi suatu kerusakan. Ya, artinya begini. Kalau kita sholat itu mungkin ada capek, ya. Kalau kita saum itu ada lapar. Kalau kita zakat itu ada rasa sayang. Tapi kalau doa, apa yang akan menjadikan rugi terhadap kita? Oh, ini suara, gak usah bersuara juga Allah dengar. Ya, ya Allah dan sebagainya. Sekarang tidak ada suara, dengan hati kepada Allah bisa. Bahwa doa ini tidak akan menjadikan suatu kerusakan. Artinya bahwa doa tidak akan menjadi kerugian. Kadang kita ngitung doa melulu diijabah kagak, padahal kita gak tahu doa itu diijabah oleh Allah. Ya, karena lama kita berdoa merasakan bosan. Nah, ini yang bosannya itu bukan doanya tapi orang yang berdoanya. Merasakan bosan, padahal doa itu tidak akan menjadikan kerusakan. Orang lain didoakan tidak akan menjadikan suatu kerugian. Apalagi kalau kita mendoakan saudara kita seiman seagama, pasti doanya yang baik-baik, yang positif-positif, ya, tidak yang negatif. Ya Allah berikan keberkahan, Allah berikan keberkahan. Ya Allah berikan keuntungan, Allah berikan keuntungan. Ya Allah berikan kesuksesan, Allah berikan kesuksesan. Yang berdoa tidak jadi kerusakan, yang didoakan juga seperti itu, dari hal-hal yang diturunkan atau yang tidak diturunkan. Ya, artinya bahwa kita berdoa dengan si fulan ternyata tidak diturunkan oleh Allah kepada si fulan atau diturunkan juga kepada si fulan. Kalimatnya doanya diijabah, terasa ijabah doanya, atau ini doa yang tidak terasa ijabah doanya, sama itu sebenarnya. Ya, kalau kita punya kehidupan dan punya rezeki, ada yang terasa, ya, rezeki itu ada yang belum terasa rezeki itu. Rezeki yang mana yang terasa? Rezeki yang langsung dipergunakan. Rezeki yang ditabungkan belum terasa pada saat itu. Nanti pada saat dibuka tabungan baru terasa. 1.000 sehari, 10 hari 10.000, ya, 30 hari 30.000 dan sebagainya. Bertahun-tahun sampai ratusan ribu uang itu baru dibuka, dipecahkan. Subhanallah, ya, selama ini celengan tabungan gak ada yang ngambil, pasti utuh. Dan ini suatu keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diturunkan atau yang tidak diturunkan, doa itu adalah sama. Ya, jadi yang diijabah atau yang belum diijabah, artinya sudah diijabah dua-duanya tapi belum dikasih oleh Allah. Ini adalah suatu keuntungan. Kalau mohon kepada Allah, jangan minta untuk dunia saja, tapi minta juga dunia dan akhirat. Dan doa untuk minta dunia akhirat itu doa yang paling sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu sebenarnya udah mencakup keseluruhan. Dunianya sudah tahu Allah kebutuhan kita, akhiratnya sudah tahu Allah tentang kebutuhan kita. Jadi dengan itu saja doa sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau ada lagi yang mohonkan kepada Allah, fadhol, silakan. Ya Allah, minta diberkahkan, dicerdaskan umur anak-anakku ya Allah, boleh. Ya, ini diantaranya. Soleh itu Allah sampaikan melalui hadisnya, waqala alaihi salam, ud'ullaha, maka berdoalah kalian kepada Allah, wa antum, sedangkan kalian muqinuna bil ijabah, ya, ialah hal-hal yang meyakinkan bil ijabati, dengan ijabah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, kalian harus yakin bahwa doa ini diijabah. Kalau yakin doa ini diijabah, dihitung oleh kita doanya. Kenapa? Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Maka sesungguhnya harus kamu ketahui, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah
doa seseorang min qalbin ghafilin lahin, ya, dari hati yang lupa dan lalai. Jadi hatinya lupa dengan Allah dan melalaikan perintah Allah, la yastajibu, tidak akan diijabah katanya. Jadi dua hal yang menjadi penghalang ijabahnya doa. Pertama, ghafil, melupakan Allah. Yang kedua, lahin, adalah lalai. Ya, maka lalai dalam suatu urusan, ya, ini akan menyebabkan tidak diijabahnya doa. Berarti kita semangat dalam ibadah, semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Begitulah kita berdoa, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keuntungan diberikan oleh Allah kepada kita. Wa amaru alaihi, dan memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap ijabah doa tadi. Jadi Rasul memerintahkannya. Jadi memerintahkan, kamu harus mengetahui Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doa orang yang hatinya, ya, pelupa atau melupakan Allah. Yang kedua, Allah tidak akan memberikan ijabah doa yang dalam hatinya lalai, tidak semangat hatinya itu, masih ragu, apa iya apa enggak, apa iya apa enggak. Mantapkan bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, kalian yakin doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, harus ada keyakinan. Maka kalau yakin kan biasanya kita akan semangat. Kalau tidak yakin tadi tidak semangat, semau-maunya aja. Ya, sholat aja kalau yakin pahalanya, ya, sholat saja berjamaah kalau yakin pahalanya, kita akan semangat. Dan ini yang harus menjadikan kesemangatan. Kenapa? Pahala ini termasuk yu'minuna bil ghaibi, iman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak nampak kelihatan. Maka syarat mutlak menjadi orang yang bertakwa, alladzina, orang-orang itu yu'minuna bil ghaib, iman kepada hal yang gaib. Gak mesti nampak kelihatan ini doa ijabahnya, tapi ada yang nampak kelihatan bisa diceritakan, ada terasa tapi tidak bisa diceritakan. Nikmat dan rahmat itu berbeda, Pak. Nikmat bisa dirasakan, bisa diceritakan. Rahmat Allah bisa dirasakan, mungkin tidak bisa diceritakan. Ya, maka ini yang bercerita tentang kebaikan, ya. Maka fa'amma binikmati rabbika fahadis. Pada saat kalian mendapatkan, adapun kalian mendapatkan kenikmatan, fahadis, maka sampaikan. Tapi kalau kalian mendapatkan rahmat Allah, tidak bisa menyampaikannya. Ya, ini kan keuntungan namanya. Ya, kayak kemarin diibaratkan seperti orang sudah umur 60-70 tahun, tapi kepalanya belum ada uban. Pasti tanya, gak bisa cerita. Ya, cuman bisa merasakan saja. Rahasianya apa? Gak tahu. Kalau toh cerita itu kira-kira. Ya, kira-kira begini, kira-kira begini. Padahal itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amar alaihi salam, Rasul telah memerintahkan bita'dimil mas'alati wa bijazmiha. Dengan apa? Ya, mengagungkan, memuliakan permintaan. Jadi permintaan kita itu harus dimuliakan. Artinya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka sesuatu ini harus dianggap baik. Kalau perlu dikemas, kemas dengan bagus. Kalau perlu dikasih bunga, dikasih bunga yang bagus. Kalau perlu dikasih ucapan, berilah ucapan yang bagus. Maka doa pun harus bita'dimil mas'alati. Di antaranya, ya, di mana seseorang harus berbuat takdim, ya, dalam berdoa. Wa bijazmiha, dan juga harus dipastikan ini doa.
Doanya harus pasti. Harus pasti itu kalau sekarang berdoa, besok berdoa terus, itu aja pasti. Ya, jangan nggak pasti nih. Jadi hal yang nggak pasti, contoh, ya Allah panjangkan umur kami dalam keberkahan, karena kepastian kita bakal diwafatkan oleh Allah. Ya Allah berikan rizki yang penuh dengan keberkahan, maka dipastikan, diyakinkan oleh kita rizki tidak dibawa ke sana, ya, kecuali rizki yang dipakai dibelanjakan di jalan-jalan Allah, ya, dan itu harus menjadi tajzimiha, kepastian permintaannya. Wa alla yaqulal abdu, maka tidak boleh seorang hamba, ya, berdoa seperti apa? Dicontohkan dalam hal ini, Allah magfirli in syi'ta, bal yajibul mas'alata wa yudimu rabbata, yuliju bil mas'alati wa yukinu bil ijabah wa yakunu inda du'aihi hadirul qalbi ma'arabihi qaban. Tidak boleh Allah magfirli in syi'ta, ya Allah ampunkan kami kalau kau berkenan. Enggak boleh. Ya, kalau Allah berkenan. Ya Allah kalau berkenan, ya ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan seakan Allah itu tidak berkenan. Ya, padahal yakinkan. Maka ada kalimat yang tidak boleh, ya. Semoga Allah berkenan mengijabah doa. Yakinkan bahwa doa kita diijabah. Tuh. Jadi tidak boleh Allah magfirli in syi'ta. Ya Allah ampunkanlah kami ya Allah in syi'ta, itu pun kalau kau berkenan. Ya, kalau tidak biarin aja. Ini mah kayak ngobrol dengan orang ini. Ya, kayak belanja di pasar. Kalau dikasih syukur kagak nyari lagi, kan begitu. Ya, ini kayak belanja. Ya, ini mah mau dijual syukur saya beli, kalau enggak saya nyari lagi tempat lain, kan begitu. Ini nyari kemana, Allahnya cuma satu, ya. Maka Allah magfir in syi'ta, tidak boleh. Bal yazimu, tetapi harus memastikan al mas'alati, tentang permintaan ini, wa yu'azzimu ragbata, dan juga harus besar sekali, ya, keinginannya, ya. Mungkin di sini kecintaannya. Jadi yang dimohonkan oleh kita itu harus yang diinginkan oleh kita, dan apabila Allah berikan dan telah diberikan oleh Allah, itu harus menjadi suatu kecintaan. Robbah di sini, ya, harus jadi kecintaan. Contoh begini, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah, diberikan panjang, cinta dengan panjang umur. Ya, ya Allah berikan kami kuat untuk beribadah, ternyata diberikan kekuatan, cinta Pak dengan ibadah. Jadi harus ada yang kecintaan. Tidak boleh ya Allah minta kalau berkenan, kalau enggak biarin. Berarti tidak yakin. Maka harus yakin begitu dikasih oleh Allah itu harus robah, harus ada kecintaan. Ya, ya Allah kan biasa kan begini. Pada saat kita bujangan, semuanya merasakan pingin punya istri, diijabah oleh Allah. Jadi istri kita itu harus ada kecintaan. Jangan seseorang menikahi seorang istri tapi untuk diperlakukan khianat, untuk diperlakukan zalim, itu tidak boleh. Ya Allah berikan rizki, ya Allah ini rizki yang Allah berikan kepada kita, itu harus meraih kecintaan. Belanjakan rizki di jalan-jalan Allah, karena kami cinta denganmu ya Allah, kami pun cinta dengan pemberianmu ya Allah, dan kami pun cinta dengan pembalasanmu ya Allah. Jadi cinta itu ada dalam segala sesuatu. Ya, di sini walaupun ini termasuk hubu dunia, ya, cinta terhadap dunia itu masih dibagi dua. Ada cinta terhadap dunia semata untuk dunia, ada cinta terhadap dunia justru untuk akhirat. Ya, justru untuk akhirat. Ya Allah berikan rizki yang banyak ya Allah. Ngapain nih? Sabu sedekah jariyah, menyantunin anak yatim. Ya, kenapa? Sedih hati kalau melihat orang telah memberikan santunan terhadap anak yatim, tapi kami tidak bisa memberikannya. Ya, doa sih doa Pak, tapi saya pingin juga seperti orang-orang, kan begitu. Ya, ini termasuk. Terus wa yuliju fil masalati, dan harus betul-betul keinginan kita, kalau kata lain kekeh fil masalati. Ya, dalam permintaan ini harus Pak, ya Allah ini ya Allah, ya Allah ini ya Allah, ya Allah ini ya Allah, sampai terkabul secara zahiriyah dunia, sampai terkabul.
Jadi harus terus-menerus ya minta itu. Kalau belum dikabulkan oleh Allah dalam dohiriyah dunianya, maka mintakan kepada Allah. Contoh, ya Allah berikan keturunan ya Allah pada seseorang atau pasangan yang belum diberikan, terus sampai dia dapat keturunan. Ada kita belum punya keturunan, terus memohon kepada keturunan, udah 1 tahun berdoa gak punya keturunan, berhenti, jangan, terus sampai berhasil. Ya, karena ada orang pengen punya keturunan, saya bilang buat apa pengen punya keturunan? Biar saya merasakan nikmatnya ngurus anak. Ternyata dikasih anak banyak, bukan anak kandung, anak yatim, anak asuh gitu kan, sama kan tujuan begitu. Ya, ini nilai ibadah. Anak kita juga diurus ibadah, anak orang diurus juga ibadah. Kan intinya mah ibadah. Karena anak ini menjadi amanah. Anak kita juga nanti diambil oleh Allah, anak orang lain diambil oleh Allah. Kalau tujuannya sama, sabar dalam hal itu adalah ibadah. Ya, kan kita anak nih, santai dititipin, nanti diambil oleh bapaknya. Ya. Terus anak yatim dititipin sama kita, nanti diambil lagi dengan orang yang mengurusnya. Anak kita kali kagak diambil oleh Allah, Pak. Diambil juga oleh Allah, nanti akan diwafatkan juga oleh Allah. Jadi wayuliju fil masalah, harus kekeh dalam ibadah ini, dalam berdoa terus minta ini sampai berhasil. Ya. Wayukinu bil ijabah, kembali lagi, dan harus yakin dengan ijabah, pasti. Dan jadak wajada bi'afai, sungguh-sungguh maka akan tercapai semuanya. Pastikan saya dapat, tapi dengan jalan usahanya yang halal. Doanya mah kepada Allah, Pak, tapi saking kepinginnya dengan hal itu, perbuatannya berbuat haram, ini naudzubillah. Wa yakunu inda du'aihi hadirul qalbi, dan pada saat berdoa hati juga hadir. Bukan hanya lisan, Pak, tapi hati hadis ma'arabihi kepada Allah Subhanahu wa taala, khaifan minarodi, ya, harus ada rasa takut ditolak doa oleh Allah. Ya, minal haisu ghaplatuhu, dengan tidak melupakan Allah an maulahu, dari kedudukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa tadi harus hadir hati, harus takut doa tidak diijabah. Doa lagi. Tetap harus seperti itu. Wa taksiruhu fil qiyam, dan juga sebagiannya ya harus taksir, kepayahan ya, atau mungkin di sini tidak boleh wataksir, dan tidak boleh sembarangan fil qiyami, dalam melaksanakan ya bihaqqihi, hak Allah. Jadi arsal sudah diijabah ternyata diabaikan, tidak untuk dipakai ibadah, ini harus dijauhi. Wa tami'an fil ijabah, dan dia meyakinkan, tomak, mengharapkan sekali ijabah ini, wa naili raubati, dan akan mencapai kebahagiaan, kecintaan, likamalil judi, dengan sempurnanya pemberian Allah yang maha murah. Nah ini, jadi doa kita insya Allah diijabah. Jangan bosan berdoa, jangan gonta-ganti doa ini, tapi yakinkan doa kita diijabah. Harus ada khawatir doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, semoga menjadikan ilmu untuk kita semuanya, dan terus kita berdoa sampai pahala doa dan ijabah doa nampak kelihatan di hadapan Allah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka sesuatu hal yang baik dimulai dengan memohon, sesuatu yang baik diakhiri dengan doa. Maka perbuatan baik ini diakhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuhabi wa yukabi mazidah. Rabbi zidna ilman nafi'an, warzuqna fahman wasi'an, wa amalan muttaqan,
taqabbala wa rizqan halalan thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.